Bab 1080. Tidak terduga. Seperti yang diharapkan, Jerry yang baru saja menguji. Ketika ia mengatakan bahwa dirinya hanya berspekulasi, tatapan pemimpin Red Dust menunjukkan kejutan. Dari reaksi pemimpin Red Dust dapat melihat sedikit petunjuk. Pemimpin Red Dust juga tidak bodoh. Dia menyesal ketika menyadari dirinya mengakui kebenaran ini. Ia dapat memastikan Jerry yang memiliki kekuatan melebihi dirinya. Dalam situasi seperti ini, jika Jerry yang harus mengabaikan Charles Ma dan membunuhnya, mungkin dia hanya akan menghadapi kematian. Jerry Yang, apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti. Pemimpin Red Dust berkata dengan suara dingin. Tentu saja, sekarang apapun tidak masalah lagi, sahabat baikmu berada dalam genggaman tanganku. Jika kamu tidak mau tunduk padaku, aku hanya bisa membunuh saudaramu. Jika kamu berani menyentuh rambutnya sedikit pun, aku akan membunuhmu. Kamu tahu aku bisa melakukannya dan itu tidak sulit bagiku. Dalam mata Jerry yang terlihat niat membunuh. Jerry yang sangat tidak suka ketika orang lain menggunakan orang-orang di sekitarnya untuk mengancamnya. Tentu saja, sebelum kedatangan Red Dust, ia sudah memikirkan kemungkinan ini. Jika tidak, kenapa Charles Ma yang terluka parah dibawa ke sini oleh Red Dust? Sialnya, sahabat baikmu memang benar dipukul oleh orangku. Mungkin kelak akan menjadi orang yang tidak berguna. Pemimpin Red Dust tersenyum, jika kamu masih enggan tunduk, aku khawatir ia tidak akan bertahan lama. Anak muda, aku bisa memberitahumu bahwa orang sialan itu berhasil aku tangkap dari kota Yan. Harus kuakui, sahabat baikmu ini sangat kuat, hanya dengan kekuatan alam raja tahap akhir, ia bisa melepaskan kekuatan yang sebanding dengan alam dewa tahap tengah. Ujar Lucifer dengan wajah seram. Tapi apa artinya ini? Apakah ini menghentikanku dari menangkapnya? Dia sangat keras kepala, meskipun hampir kubunuh, dia masih sangat keras kepala. Jika bukan karena dia masih berguna, mungkin dia sudah menjadi mayat. Mata Jerry yang dipenuhi dengan niat membunuh ketika mendengar kata-kata Lucifer. Plok. Dalam sekejap, Jerry yang muncul di depan Lucifer, tangannya meraih leher Lucifer dan mengangkatnya di udara. Cari mati. Pada saat ini, mata Jerry yang penuh dengan niat membunuh yang kuat. Tidak ada yang meragukan jika Jerry yang menekan lebih keras, orang kedua terkuat di Red Dust akan mati. Lucifer tercekik oleh cengkraman Jerry Yang, namun ia tidak takut, wajahnya penuh dengan kegilaan dan matanya dipenuhi dengan provokasi seolah berkata, kalau kamu memang hebat, bunuh aku. Lepaskan dia, teriak pemimpin Red Dust sangat marah melihat hal ini. Lucifer adalah salah satu pembunuh terkuatnya. Jika Lucifer mati, kekuatan Red Dust akan sangat terpengaruh. Bagaimanapun Red Dust memiliki 3 master alam dewa, termasuk dirinya. Kuberi waktu 1 menit untuk mengeluarkan saudaraku. Jika tidak, dia akan mati. Ujar Jerry yang dengan tenang. Tidak ada yang tahu di balik ketenangannya, ada kemarahan yang tersembunyi. Kamu berani, teriak pemimpin Red Dust marah. Benarkah? Jerry yang mengolok dan dalam sekejap dia meningkatkan kekuatan di tangannya. Kreak-kreak-kreak, suara tulang hancur tiba-tiba bergema. Lucifer yang sebelumnya bersikap provokatif, akhirnya menunjukkan ekspresi ketakutan di wajahnya. Jerry yang terus meningkatkan kekuatan di tangannya. Dia bisa merasakan tulang lehernya mulai patah. Paling lambat dalam waktu 1 menit lagi, lehernya akan hancur sepenuhnya oleh kekuatan menakutkan ini. Dan pada saat itu, itulah hari kiamat baginya. Merasakan kematian semakin mendekat, Lucifer meronta dengan keras, tetapi itu sia-sia. Siksaan ini hampir tidak tertahankan olehnya. Suara tulang yang terus-menerus hancur di lehernya seperti suara neraka, mengirimkan getaran ke seluruh tubuhnya. Hentikan, hentikan, teriak pemimpin Red Dust. Dia sangat sadar jika Jerry yang benar-benar membunuh Lucifer, Red Dust akan terpuruk. Ini tentu bukan yang dia ingin lihat. Satan, bawa anak itu ke sini. Cepat, teriak pemimpin Red Dust. Iya, jawab Satan berbalik dan bergegas masuk ke markas bawah tanah. Jerry yang mengernyitkan alisnya. Apakah Charles Ma berada di markas bawah tanah?
Tapi kenapa dia tidak menyadarinya ketika di bawah tanah? Mungkinkah Red Dust memiliki alam tersembunyi di dalam markas bawah tanah? Ternyata, dalam waktu kurang dari 30 detik, Satan muncul dari markas bawah tanah dengan sosok yang berlumuran darah. Charles Ma, raung Jerry yang mengenali Charles Ma dengan sekali pandang dan tatapan niat membunuh di matanya semakin kuat. Pada saat ini, Charles Ma berlumuran darah dengan jejak napas yang samar. Kak Chen, akhirnya kamu udah datang. Charles Ma sangat lemah. Dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Tetapi saat mendengar suara Jerry Yang, ia menggunakan hampir semua kekuatannya untuk mengucapkan kata-kata tersebut secara terputus-putus. Sekarang, bisakah kamu melepaskannya? Saat Satan membawa keluar Charles Ma, pemimpin Red Dust muncul di belakang Charles Ma, memastikan hidup dan mati Charles Ma berada di tangannya. Huff, huff. Jerry yang mengambil napas dalam-dalam, berusaha meredam kemarahannya. Dia belum pernah melihat Charles Ma terluka begitu parah sebelumnya dan amarah dalam dirinya tumbuh dengan liar. Jangan pedulikan aku, Bu bunuh. Suara Charles Ma terdengar lagi. Meskipun lukanya sangat parah, hatinya masih penuh dengan niat membunuh terhadap Red Dust. Dapat dibayangkan betapa kuatnya perasaan membunuh yang dimiliki Charles Ma terhadap Red Dust saat ini. Terutama terhadap Lucifer. Jika memungkinkan, dia ingin mengakhiri Lucifer dengan tangannya sendiri. Boom! Jerry yang mengayunkan lengannya dengan keras. Lucifer terlempar sejauh beberapa meter dan menabrak markas darat Red Dust. Lucifer memuntahkan darah dan merasa organ-organ dalamnya hampir hancur. Charles Ma, nyawa si brengsek itu aku simpan untukmu, bertahanlah. Teriak Jerry Yang. Baik, jawab Charles Ma berusaha keras mengangkat kepalanya untuk melihat Jerry Yang dan bibirnya terangkat dengan senyuman cerah. Namun senyuman ini membuat Jerry Yang merasa sedih. Apa yang kamu inginkan agar bersedia melepaskannya? Tanya Jerry yang dengan mata merah menatap tajam pada pemimpin Red Dust. Ekspresi pemimpin Red Dust juga terlihat cemas. Dia masih menunggu seseorang yang belum datang. Jerry Yang, aku tidak akan menyembunyikan darimu, ada orang yang menginginkan nyawamu dan Red Dust memiliki tugas bukan untuk membunuhmu, tetapi untuk memancingmu keluar. Pemimpin Red Dust tertawa dingin. Tapi orang-orang itu belum datang, jadi kamu harus menunggu. Ketika mereka datang, aku akan melepaskan saudaramu. Sebenarnya, aku berencana membuatmu menjadi wakil pemimpin Red Dust. Aku bahkan siap untuk meninggalkan tugas ini dan membantumu melawan mereka. Tapi, kamu menolak niat baikku. Jadi, aku hanya bisa melanjutkan tugas ini. Ujar pemimpin Red Dust dan Jerry yang tidak terkejut. Dia hanya bingung, siapa sebenarnya orang-orang itu, sehingga mereka menggunakan Red Dust untuk menariknya keluar dari luar wilayah dan ingin membunuhnya. Boom! Tepat pada saat itu, Satan yang selama ini berdiri di belakang pemimpin Red Dust, tiba-tiba melayangkan tinjunya ke punggung pemimpin Red Dust. Pemimpin Red Dust sama sekali tidak menduga Satan akan menyerangnya. Jerry yang juga sangat terkejut. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tetapi serangan Satan ke pemimpin Red Dust memberinya peluang. Jerry yang menggerakkan kakinya dan segera muncul di samping Charles Ma. Bersambung. Bab 1081. Meningkatkan kekuatan dalam satu pikiran. Mati kamu. Meskipun pemimpin Red Dust sudah diserang oleh Savan secara diam-diam, tapi dia tidak terluka sama sekali. Kemudian dia berteriak dan langsung melepaskan tinjunya ke kepala Charles. Kamu berani. Jerry meraung dan langsung meledak dengan kecepatan penuh. Tiba-tiba terdengar suara retakan, kemudian pemimpin Red Dust itu langsung terlempar ke belakang sambil muntah darah. Saat ini Jerry sudah tiba di samping Charles. Cepat makan ini. Jerry langsung mengeluarkan sebuah pil warna hitam ke mulut Charles. Sebelum dia meninggalkan kota Yan, Viola memberinya sebuah obat yang bisa menahan luka dan juga menyelamatkan orang yang sudah terluka parah. Luka Charles sangatlah parah, bisa dibilang dia berada dalam keadaan sekarat.
Untungnya dia masih memiliki sedikit kesadaran. Setelah dia mengkonsumsi obat itu, dia bisa merasakan kalau tubuhnya sudah menyerap obat dengan kuat. Kak Chen, aku tidak apa-apa. Charles memaksa diri untuk mengatakan beberapa kata, kemudian dia berbicara dengan sedikit cemas, kamu, jangan pedulikan aku lagi dan pergilah dari sini. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tujuan Red Dust membawanya ke kota Yan adalah untuk menyerang Jerry dan dirinya. Meskipun dia sangat lemah, tapi dia bisa merasakan pertarungan antara Jerry dan Red Dust barusan. Pemimpin Red Dust adalah seorang master puncak alam dewa, tapi dia masih menunggu orang lain datang kemari. Charles sangat yakin kalau orang-orang yang akan datang sangatlah kuat, bahkan setara dengan pemimpin Red Dust. Dia tidak ingin menjadi beban untuk Jerry. Diam. Jerry membentaknya, kendalikan diri kamu sendiri. Charles tersenyum pahit, dia tahu Jerry tidak mungkin meninggalkan dia, jadi dia tidak banyak omong kosong dan langsung mengatur deru nafasnya dan berusaha untuk menghisap efek obat ini. Tuan. Saat ini Dewa Petir berjalan kemari, kelihatannya aura bertarung dalam tubuhnya sudah mulai pulih. Sebelumnya dia hampir dibunuh oleh Lucifer, tapi dia bisa memulihkan 70 hingga 80% kekuatan dalam tubuhnya. Kelihatannya obat yang diberikan oleh Viola benar-benar memiliki efek yang sangat kuat. Charles, aku serahkan padamu. Jerry berbicara pada Dewa Petir. Iya. Dewa Petir langsung menjawabnya. Dia adalah seorang master alam dewa tahap tengah, tapi dia bisa mengeluarkan kekuatan alam dewa tahap akhir. Meskipun kekuatannya saat ini hanya pulih 70 hingga 80% saja, tapi dia tetap bisa mengalahkan master alam dewa tahap tengah. Sekarang Red Dust dan Lucifer sudah dibuat terluka parah oleh Jerry, jadi mereka tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Pemimpin Red Dust sudah dibuat terluka parah oleh Jerry, sekarang tinggal tersisa Savan yang memiliki kekuatan alam dewa tahap tengah. Serangan yang dilakukan oleh pemimpin Red Dust barusan sudah mengkhianati Red Dust. Sepertinya Red Dust sudah tidak memberikan ancaman apapun pada Jerry. Tuan Yang, aku sarankan pada Anda lebih baik segera pergi dari sini, orang-orang itu hampir sampai di sini, jika mereka sampai di sini, maka kamu tidak akan bisa menang. Savan berbicara pada Jerry sambil berjalan kemari. Jerry menggerutkan keningnya, dia melihat ke arah pria barat di hadapannya, siapa orang-orang itu? Tatapan mata Savan tiba-tiba terlihat sedikit ketakutan, dia menggelengkan kepala dan berkata, aku tidak tahu siapa mereka, aku hanya tahu pemimpin begitu hormat di hadapan orang-orang itu. Seharusnya orang-orang itu memiliki kekuatan di puncak alam dewa. Jerry menggerutkan keningnya saat mendengar lontaran kata Savan. Maksud Savan adalah orang-orang itu tidak hanya satu orang saja, tapi ada beberapa orang. Apakah kekuatan mereka semua sudah mencapai puncak alam dewa? Tuan Yang, Savan adalah salah satu dari dua Raja Iblis di Red Dust. Jika dia mengatakan seperti itu, maka orang-orang itu pasti sangat berbahaya. Bagaimana kalau kita pergi dari sini? Dewa Petir juga ikut buka suara. Setelah berpikir sejenak, Jerry menggelengkan kepala, aku harus melihat dengan jelas siapa orang yang ingin membunuh aku. Dewa Petir, kamu sekarang bawa Charles pergi dari sini. Dewa Petir mengerti, apakah Jerry ingin menetap di tempat ini dan menghadapi orang-orang itu sendirian. Tuan, ketika Dewa Petir baru ingin membujuknya, Jerry langsung memotong pembicaraannya, ini adalah perintah. Segera pergi dari sini. Iya, jawab Dewa Petir. Dia juga mengerti dengan keadaan dirinya dan Charles sekarang, jika mereka memilih terus menetap di sini, maka mereka tidak hanya tidak bisa membantu Jerry melakukan apapun, sebaliknya mereka akan menjadi beban Jerry. Kak Chen, kamu harus kembali dalam keadaan hidup. Jangan lupa Feli masih menunggu kamu di rumah. Meskipun Charles ingin menetap di sana, tapi dengan keadaannya sekarang saja dia tidak tahu apakah masih bisa hidup atau tidak, apalagi bertarung. Baik. Jerry menganggukkan kepala. Dewa Petir langsung membawa Charles pergi dari sana. Sedangkan anggota Red Dust lainnya baru saja melihat Jerry membuat pemimpin Red Dust luka parah dalam satu serangan, jadi siapa yang berani menghalangi mereka?
Charles dan Dewa Petir pun bisa meninggalkan tempat itu dengan mudah. Safan. Saat ini pemimpin Red Dust mulai bangkit lagi, tatapan matanya penuh dengan amarah. Rasa ingin membunuh Safan dalam hatinya juga sudah naik ke puncak. Jika Safan tadi tidak menyerangnya secara diam-diam, maka bagaimana mungkin Jerry bisa mendapatkan kesempatan untuk menyelamatkan Charles? Safan, berani sekali kamu mengkhianati aku. Pemimpin Red Dust memasang wajah yang ganas. Mengkhianati. Wajah Safan seketika juga berubah menjadi ganas. Dia berkata, apakah kamu lupa dengan hal yang telah kamu lakukan saat 30 tahun yang lalu? Lontaran kata Safan membuat wajah pemimpin Red Dust terkejut. Kamu, sebenarnya siapa kamu? Aku adalah satu-satunya orang yang hidup di Grand Village. Safan berbicara sambil menggertakkan giginya. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Pemimpin Red Dust memasang wajah yang tidak masuk di akal, kemudian dia berteriak, 30 tahun yang lalu aku sudah membunuh seluruh orang di Grand Village, aku sudah meyakinkan kalau tidak ada orang yang hidup di sana. Bagaimana mungkin kamu adalah orang yang hidup di Grand Village? Safan berbicara sambil menggertakkan giginya, aku melihat dengan mata kepala aku sendiri kalau pedang kamu menusuk tubuh orang tua aku. Saat itu aku baru berumur 8 tahun. Aku bersembunyi di bawah tumpukan jerami melihat kamu membunuh orang tua aku sendiri. Selama 30 tahun ini aku berusaha meningkatkan kekuatan aku untuk menunggu hari ini tiba, yaitu membunuh orang yang sangat aku dendam. Akhirnya aku menemukan kesempatan itu juga. Pemimpin Red Dust memancarkan tatapan mata yang tidak masuk di akal, dia sangat yakin kalau dirinya sudah membunuh seluruh orang di Grand Village. Tapi sekarang ada orang yang bertahan hidup dari Grand Village di hadapannya. Safan, apakah kamu benar-benar mengira bisa membunuh aku hanya karena aku terluka parah? Pemimpin Red Dust tersenyum sinis, berkata, meskipun aku sedang berada dalam keadaan terluka parah, tapi aku tetaplah seorang master alam dewa tahap akhir. Apakah kamu ingin membunuh aku? Siapa yang beritahu kamu kalau kekuatan aku hanya berada di alam dewa tahap tengah? Setelah Safan selesai bicara, dia langsung mengeluarkan aura yang mengerikan. Terobos kekuatan baru. Setelah terdengar teriakan darinya, ada sebuah aura mengerikan yang keluar dari tubuhnya. Kemudian dia berhasil menerobos kekuatan baru dalam satu pikiran. Bersambung.